Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali nih, gimana caranya produk teknologi itu bisa bikin Anda balik lagi dan lagi. Sumber kita dari bab 19 buku The Cold Start Problem. Dan ini yang seru, kuncinya itu ada hubungan sama cara dokter Angkatan Laut Inggris zaman dulu, abad ke-18, ngelawan penyakit skorbut. Penasaran kan? Oke, misi kita hari ini, bongkar tuntas soal efek keterlibatan atau engagement effect ini. Betul banget. Dan yang menarik di sini ya, itu gimana sebuah prinsip dari sejarah medis soal eksperimen terkontrol itu malah jadi dasar buat kita ngukur suksesnya aplikasi zaman sekarang. Ini bukan cuma soal bikin produk bagus aja, tapi lebih ke gimana kita paham dinamika jaringan penggunanya. Oke, kita coba flashback sedikit ya. Bayangin tahun 1753, ada Dr. James Lind di kapal HMS Salisbury. Waktu itu skorbut, wah itu ngebunuh pelaut lebih banyak dari perang loh. Terus apa yang dia lakuin? Dia bikin salah satu uji klinis terkontrol pertama di dunia. Ada 12 pelaut sakit dibagi jadi 6 kelompok. Tiap kelompok dapat perlakuan beda-beda. Ada yang dikasih sari apel, asam sulfat, cuka, macem-macem lah. Nah, iya. Dan ada satu kelompok yang bisa dibilang paling beruntung ya. Mereka dapat jatah jeruk sama lemon tiap hari. Hasilnya, mereka sembuh cepet banget. Nah, metode Lind ini yang bagi subjek jadi kelompok-kelompok kecil atau cohort gitu, terus ngelacak hasilnya, itu persis banget sama yang dilakuin perusahaan teknologi sekarang buat ngukur retensi pengguna. Oh, jadi kayak ngelihat kelompok pengguna yang daftar barengan gitu ya. Terus dilihat berapa persen yang masih aktif setelah sehari, seminggu, sebulan. Itu yang namanya kurva retensi cohort itu. Tepat sekali. Idealnya sih kurva itu nggak jatuh ke nol ya. Tapi Stadias masalahnya. Kenyataannya seringkali pahit ya. Kebanyakan aplikasi itu gagal total buat nahan pengguna. Ada data yang nunjukin katanya hampir 70% pengguna itu hilang di hari kedua aja. Dan 96% itu hilang dalam 3 bulan pertama. Ngeri nggak sih? iya, ngeri banget. Nah, disinilah produk yang punya jaringan kayak sosmed, marketplace gitu punya semacam senjata rahasia. Namanya efek keterlibatan. Gampangnya gini, makin banyak orang yang gabung dan aktif, terutama orang yang relevan buat Anda, makin lengket produk itu. Bikin susah ditinggalin. Ini beda banget sama aplikasi biasa yang nilainya ya gitu-gitu aja, nggak terlalu tergantung sama pengguna lain. Oke. Jadi gimana persisnya efek ini bekerja? Sumber, kita nyebutin ada beberapa pendorong utama nih. Pertama, katanya muncul kasus penggunaan baru. Jadi makin gede jaringannya, makin banyak cara orang bisa manfaatin platform itu. Contohnya LinkedIn deh. Mereka nggak cuma lihat aktif atau nggak aktif, tapi mereka gali lebih dalam. Mungkin mereka nemuin pengguna yang nyampe 50 koneksi di minggu pertama itu cenderung awet. Jadi mereka fokus dorong pengguna baru biar cepet nyampe angka itu. Mungkin kasih saran koneksi yang lebih pas gitu. Ini kan kayak nguji ide ya. Mirip LinkedIn nguji jeruknya. Persis, pengujian hipotesis itu kuncinya. Kalau Lind pakai uji coba terkontrol, nah kalau perusahaan teknologi modern pakainya A/B testing. Mereka coba fitur A versus fitur B ke kelompok pengguna kecil, lihat mana yang paling bagus buat naikin engagement atau retensi, baru deh diterapin ke semua. Pendorong kedua itu lingkaran keterlibatan. Ini kayak siklus gitu. Anda posting sesuatu, teman Anda ada yang nge-like, komen, Anda jadi ngerasa dihargain kan? Terus jadi semangat posting lagi. Kalau jaringan Anda padat sama orang yang suka interaksi, wah lingkaran ini kuat banget. Tapi kalau sepi, ya gitu deh, bosen, terus pergi. Iya. Pantesan notifikasi like atau komen tuh rasanya penting banget ya. Terus yang ketiga apa tadi? Reaktivasi. Ini menarik nih. Pernah nggak sih Anda udah lama nggak buka aplikasi A, tiba-tiba buka lagi gara-gara temen nge-tag di foto atau kirim file penting lewat situ? Nah, itu dia, reaktivasi. Pengguna yang udah tidur, atau istilahnya dark notes, itu bisa dibangunin lagi sama aktivitas orang-orang di sekitarnya di jaringan itu. Contoh paling gampang ya Dropbox, mungkin Anda jarang banget buka. Tapi kalau teman kantor terus-terusan share folder kerjaan penting lewat situ, ya mau nggak mau Anda jadi aktif lagi kan? Masuk akal. Jadi ya, efek keterlibatan ini bukan sulap atau sihir. Ini tuh hasil dari, pertama, paham perilaku pengguna dalam kelompok atau cohort. Kedua, identifikasi apa yang bikin mereka betah lewat pengujian yang sistematis, kayak A/B testing tadi. Ketiga,
nguatin interaksi di dalam jaringan lewat lingkaran keterlibatan itu. Dan keempat, punya cara buat narik lagi mereka yang udah nggak aktif. Pertumbuhan jaringan yang sehat itu otomatis nguatin ini semua. Kelompok penggunanya, terus intervensi yang tepat dan terukur. Bukan cuma soal fitur canggih doang, tapi lebih ke dinamika manusianya. Dan efek keterlibatan ini kayak bonus alami aja gitu, dari jaringan yang tumbuh dan aktif. Betul. Dan kenapa ini penting buat Anda pahami? Karena ini ngejelasin kenapa kok ada platform yang rasanya udah jadi bagian hidup kita banget, sementara yang lain cepet banget dilupain. Ini bukan cuma soal teknologinya, tapi kekuatan koneksi antar manusianya itu loh yang difasilitasi sama teknologi. Nah ini juga jadi mikir ya. Ada pertanyaan lanjutan yang menarik nih buat Anda renungkan. Kalau keterlibatan itu sangat bergantung sama kepadatan dan aktivitas jaringan yang relevan buat Anda, seberapa penting sih sebenarnya siapa orang-orang pertama yang gabung di awal banget jaringan itu terbentuk? Dibandingin cuma sekedar berapa banyak orang yang gabung. Jadi, kualitas versus kuantitas di fase awal itu gimana? Wah, iya juga ya. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut nih. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.